Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih wa solihah kelas 5 SD Usman bin Affan? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk materi hari ini kita masuk ke bab Syaja'ah dan Al-Istiqamah. Silakan dibuka buku paketnya halaman 57. Baik, di sini ada pengertian dari surat Al-Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya. Dan janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman, ya. Quran surat Al-Imran 139. Di bab berani, ya, atau asy-syaja'ah, keberanian, ada pengertian bahwa berani adalah semangat jiwa untuk maju membela kebenaran atau hak dan siap menghadapi segala rintangan, ya. Di sini ada kaidah sebab akibat, ya. Sebabnya kita membela kebenaran, akibatnya kita harus menghadapi segala rintangan, ya. Dan ini adalah pekerjaan para siapa? Pekerjaannya para nabi, rasul, sahabat, dan juga para pahlawan Islam. Karena merekalah orang-orang istiqomah, semangat dan berani menghadapi ancaman dan rintangan. Ya, jadi berani itu semangat jiwa, ya. Ini sifat, ya, punya semangat jiwa untuk membela kebenaran atau hak, tapi juga siap menghadapi segala rintangan. Ciri-ciri seorang pemberani: 1. Jujur, ya, benar dan adil. 2. Bersemangat membela kebenaran. 3. Ingin mencari keridhaan Allah. 4. Bersabar atas segala cobaan, ya, dan 5. Ikhlas karena Allah tanpa mengharap imbalan dan pujian dari manusia. Ya, seorang pemberani, ya, memang hal-hal ini harus ada pada diri seorang pemberani, ya. Ikhlas, ya, bahwa yang dikerjakannya hanya untuk mencapai keridhaan Allah, tidak perlu pujian apalagi imbalan dari manusia, ya. Jangan sampai berbuat sesuatu itu mengharapkan imbalan dan pujian dari manusia. Jika tidak diberi, maka dia jadi tidak ikhlas, menjadi marah, menjadi kesal, ya. Dan seorang pemberani itu sabar, ya, sabar atas segala cobaan. Lihat kisah para rasul, ya. Lihat Nabi kita yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabar atas kaumnya, ya, bersabar pula atas keluarganya, ya, yang tidak menerima dakwah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Terus bersemangat, ya, harus semangat setiap harinya untuk membela kebenaran, karena dalam bersemangat itu juga maka Allah akan berikan cobaan atau rintangan, ya. Jadi jangan pernah surut ke belakang untuk berhenti membela kebenaran. Cara memperolehnya gimana? Yang pertama, jangan bersifat ria, ya. Apa itu ria? Ya, pamer, ya, ingin dipuji, ya. Yang kedua, ingat, ya, berjuang ikhlas karena Allah, maka akan mendapat balasan. Bahwa yang kita kerjakan ini karena Allah, dan kita yakin Allah itu Maha melihat. Kita memiliki Tuhan yang tidak tidur, ya, senantiasa akan mengawasi kita, dan janji Allah itu pasti, ya, akan mendapat balasan di sisinya. Yang ketiga, jujur dalam berbuat, ya. Yang keempat, mencari ilmu, senantiasa mencari ilmu. Kenapa? Karena untuk mengetahui kebenaran yang harus dibela dan kesalahan yang harus dijauhi. Harus ada ilmu untuk menegakkan suatu kebenaran. Tidak mungkin kita mengerjakan sesuatu hanya karena itu baik, ya, tanpa ada dalil yang menegaskannya, ya. Yang kelima, menahan diri dari perbuatan tercela. Nah, ini yang sangat sulit, ya, menahan diri dari perbuatan tercela, karena sifat manusia itu lemah, ya, dan cenderung mengikuti hawa nafsu. Maka di sini karena pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa menahan diri dari perbuatan tercela. Manfaatnya apa sih kita melakukan keberanian? Yang pertama itu mendapat pahala, ya, seperti janji Allah tadi. Yang kedua, mendapat kemuliaan atau mati syahid. Yang ketiga, terjaga kemuliaan harta, keluarga, dan agamanya, ya, itu manfaatnya. Tapi ingat, semua keberanian ini harus di jalan Allah dengan ketentuannya, ya. Yang terakhir, contoh-contoh keberanian Nabi, contoh-contoh keberanian yang bisa kita
lihat dari masa lalu ya. Yang pertama itu adalah kisah para nabi dan rasul. Di halaman 58 ya. Kisah para nabi dan rasul bersungguh-sungguh menyampaikan kebenaran dari Allah kepada kaum mereka yang melawan dan memerangi Islam ya. Banyak di antara para nabi juga yang memiliki pengikut sedikit ya, bahkan dalam kurun waktu yang sangat lama ratusan tahun pun hanya memiliki pengikut yang sedikit. Ya itulah cobaannya. Itulah diuji keberanian mereka dan siap menghadapi rintangan yang Allah berikan ya. Yang kedua para sahabat ya. Di sini setiap nabi rasul memiliki para sahabat ya yang membela khususnya Nabi kita Muhammad SAW dengan melawan memerangi para musuh mereka. Ya bahkan diantaranya tadinya menjadi musuh sekarang menjadi sahabat. Ya disitulah contoh-contoh keberanian bisa kita lihat ya, heroik yang luar biasa. Bagaimana mereka menjaga Rasul, yang menjaga Nabi kita yang mulia dari sebelum dari menjadi Nabi hingga menjadi Rasul itu banyak pertempuran-pertempuran yang sahabat lakukan ya, yang luar biasa ya sampai menghilangkan nyawa mereka ya. Itulah keberanian yang diiringi dengan rintangan yang mereka hadapi. Yang ketiga para ulama, yang terakhir adalah para ulama yang membela kebenaran meskipun disiksa dan penguasa yang zalim ya. Tidak ubahnya para nabi, para ulama pun seperti itu ya. Banyak kisah bahkan di zaman para tabi'in juga seperti itu. Bahkan mungkin ulama di zaman sekarang yang artinya ulama-ulama yang mungkin sulit untuk menegakkan kebenaran di atas sunnah khususnya ya untuk disampaikan kepada masyarakat. Ini ada dalilnya di surat At-Tahrim ayat 9. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi yuzahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal masir. Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah jahanam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Ya. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu an menuturkan yang artinya Rasulullah adalah sebagus-bagus manusia, yang paling berani dan paling dermawan. Sungguh penduduk Madinah pernah ketakutan, namun Nabi Muhammad SAW telah mendahului mereka. Menunggang seekor kuda, beliau bersabda, kuda ini lari sangat cepat. Hadis riwayat Al-Bukhari ya. Keberanian ya. Keberanian itu luar biasa ya, dibutuhkan semangat ya, dibutuhkan jiwa yang bersemangat ya, keilmuan dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke bab al-istiqomah ya, istiqomah kita bisa menyebutnya. Di surat Al-Ahqaf ayat 13-14 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun ya. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak kekhawatiran terhadap mereka dan tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan ya. Itu ciri orang yang istiqomah, yang selalu berpegang teguh pada jalan yang lurus. Apa sih jalan yang lurus itu? Ya Islam, dengan taat kepada Allah dalam keadaan senang maupun susah sampai wafatnya ya. Istiqomah sendiri artinya adalah berpegang teguh dalam melaksanakan perintah Allah dan konsisten dalam meninggalkan kemaksiatan ya. Kembali lagi ke surat Al-Ahqaf 13-14 ya. Kalau untuk kita sekarang yang sudah Islam dari lahir dan Islam itu diakui di negara kita, maka kita tidak ada kekhawatiran untuk menyembah dan menjalankan ibadah kita sebagaimana yang kita lakukan selama ini. Tapi bagaimana dulu ketika Islam pertama kali muncul ya, sebagaimana kita ketahui kisah Bilal bin Rabah ya, Amr bin Yasir beserta keluarganya, la haula wala quwata illa billah. Disitulah mereka menguatkan ya keberanian mereka untuk menegakkan
Islam di dalam diri mereka dan mereka siap menghadapi rintangannya, yaitu kekerasan yang mereka dapatkan dari kaumnya. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Fussilat ayat 30-32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Ya, artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Kemudian di surat Al-Hud ayat 112, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan yang terakhir adalah di surat Al-An'am 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ya, artinya dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Ya, Allah sudah tentukan, Allah sudah berikan, Allah sudah informasikan tentang jalannya yang lurus, dan kita jangan terperdaya ya oleh jalan-jalan yang mencerai-beraikan, ya. Allah memerintahkan kita agar bertakwa. Nah, di sini ada ciri anak dan orang mukmin yang saleh. Yang pertama, taat kepada Allah dan Rasulnya dengan bersungguh-sungguh sesuai kemampuan. Bersungguh-sungguh ya, tidak sekedar taat biasa saja, tapi bersungguh-sungguh. Artinya ada konsisten, ada keteguhan, ada keistiqomahan untuk tetap menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Yang kedua, konsisten dalam ketaatan. Ya, yang ketiga, ikhlas ya. Ingat ya, ikhlas ini harus meliputi setiap unsur kehidupan kita. Karena sejatinya kita hanya meminta Allah, ya tidak meminta manusia. Yang keempat adalah yakin pada balasan dan janji Allah di akhirat. Ingat ya, Allah itu janjinya benar dan pasti ya, kita harus yakin akan hal itu. Makanya jangan pernah surut pantang pun ke belakang untuk meninggalkan keistiqomahan kita dalam ketaatan kepada Allah. Sabar dalam mengamalkan ketaatan dan tenang dalam urusan dunia, maksudnya yakin pada kemurahan, kekuasaan, ampunan, pertolongan, kebijaksanaan. Ya, karena Allah tuh Maha Adil dan Maha Bijaksana. Kita tidak usah takut untuk urusan dunia. Rizki yang Allah tetapkan kepada kita tidak akan tertukar kepada orang lain. Walaupun kita mau mengumpat di bawah bumi atau kita mau kemana, tetap rezeki akan mendatangi kita sesuai apa yang Allah takdirkan, ya. Contoh akhlak dan perbuatan istiqomah. Yang pertama, keteguhan para nabi, di antara ada Nabi Nuh, ya, Masya Allah ya, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Yahya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, dan terakhir Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dalam menghadapi rintangan, tantangan, dan permusuhan dari kaumnya. Ya, la haula wala quwata illa billah. Yang kedua adalah para sahabat, para nabi dan para sahabat tidak malas ya, tidak
tidak takut ya. Justru di sini mereka semakin gigih, tetap bersabar dan beristiqomah, tetap rajin terus berdakwah mencari ridha Allah semata sampai akhir hayat ya. Dan Nabi kita yang mulia sampai pernah dilempari batu, ya dikasih kotoran unta, di apa diboikot, tidak diberi makan sampai bertahun-tahun ya. Kemudian dijauhkan dari keluarganya, diasingkan, keluarganya dicerai-beraikan. Yaitu yang sebab dari keistiqomahan, ketaatan dan keberanian yang kita ambil dalam menegakkan syariat Allah. Ya di sini mereka tidak memberikan satu memberikan satu informasi bahwa mereka tidak akan pernah surut ke belakang terhadap apa yang telah mereka ambil ya, yaitu keberanian dan keistiqomahan mereka dalam menegakkan syariat Islam. Cara memperolehnya gimana sih? Yang pertama, memperteguh keyakinan. Kita harus yakin ya sama Allah, yakin dulu ya, yakin dulu. Ya kita harus punya ilmu tentang Allah, baru kita memperteguhnya ya. Kalau kita hanya mengenal Allah hanya sebagian saja, sepertinya akan sulit kita memperoleh akhlak untuk beristiqomah. Yang kedua, memperteguh keyakinan tentang perhatian Allah dan pencatatan amal perbuatan, bahwa segala sesuatu itu akan dicatat ya melalui malaikat Allah atas perintahnya. Yang ketiga, memperteguh keyakinan ke pertolongan Allah dan malaikat atas izin Allah. Ya di sini kita harus yakin ya bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat ya. Hanya saja terkadang kita tidak bersabar. Yang keempat, memperteguh keyakinan tentang balasan di akhirat. Ya ingat, apapun kita lakukan, kebaikan sebesar biji atom pun akan ditimbang di Allah di yaumil akhir ya. Di yaumil hisab nanti akan ada balasan di akhirat. Yang kelima, memperteguh keyakinan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai takdir. Ingat ya, bahwa apa yang terjadi ini sudah diputuskan di Lauh Mahfudz ya, sudah mengering tinta-tinta itu, maka takdir akan berjalan ya. Yang terakhir adalah memperteguh keyakinan bahwa pertolongan Allah pasti dianugerahkan kepada hambanya yang taat. Ingat, Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang taat. Jadi kita harus memperkuat, memperteguh, mempertebal semua keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pertolongannya. Manfaatnya apa sih? Ya kita akan ditolong dan dibantu malaikat atas perintah Allah ya. Mendapat ketenangan hidup. Kayak kalau kita istiqomah ya Allah akan memberikan ketenangan di dalam jiwa kita, dalam hati kita dalam menjalani hidup di dunia. Yang ketiga, mendapat kesempurnaan iman dan takwa. Kemudian menjadi hamba yang taat dan cintai Allah, mendapat jaminan Allah dengan surganya dan selamat dari pemikiran yang batil atau jalan yang sesat ya. Yaitu adalah upaya yang tidak mudah ya, karena Allah menjanjikan hasil yang luar biasa, maka dibutuhkan keberanian dalam menjalankan istiqomah kepada Allah dalam menegakkan syariatnya. Baik, di sini Ibu ada tugas yang menggunakan video call. Setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, Ibu hanya minta kita membaca Al-Quran ya seperti tadi yang Ibu bacakan, tapi dengan tartil, disertai dengan disertai dengan terjemahannya. Semua surat yang kita pelajari di bab ini, dari mulai bab keberanian sampai bab istiqomah, Al-Imran, At-Tahrim, Al-Ahqaf, Fusilat, Hud, dan Al-An'am ya. Ingat membaca ya. Ibu ingin mendengar bacaan kalian selama ini bagaimana ya beserta tajwidnya. Baik, alhamdulillah materi hari ini telah selesai. Biasa kami mencatat, bertanya, dan mengulang materi. Untuk bertanya bisa disampaikan melalui WA. Dan senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan anugerah berupa hati yang selalu merendah bersama kaum muslimin ya. Senantiasa kalian memohon agar dimudahkan dalam memahami suatu ilmu ya. Baik, sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.